Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pojok Geo yang akan membahas tentang geografi. Nah, bagi kamu teman-teman semuanya yang akan mengikuti UTBK SBMPTN, jangan lupa untuk selalu menyaksikan channel ini karena di channel ini akan dibahas soal-soal tentang UTBK SBMPTN. Nah, mau tahu seperti apa bentuk soalnya? Oke, kita langsung aja ya, kita bahas. Check it out. Oke, teman-teman semua, kita langsung saja membahas soal-soal UTBK SBMPTN bab pengetahuan dasar geografi. Nah, perlu teman-teman ketahui semuanya bahwa bab pengetahuan dasar geografi ini merupakan bab yang sering muncul ya di soal-soal UTBK. Bahkan bisa disebut sebagai bab jangkar. Ya, jadi kalau misalnya saya sebut bab jangkar, berarti bab ini selalu ada atau muncul di tiap kode di mana atau di tahun UTBK itu diujikan. Ya, misalnya kalau ada soal itu sebanyak 50 kode soal, maka di 50 kode soalnya itu ada bab pengetahuan dasar geografi. Ya, itu soal jangkar atau bab jangkar maksudnya. Oke, kita langsung aja. Yang akan kita bahas di sini paket yang pertama ya. Jadi nanti ada banyak paket ya. Kita akan bahas paketnya satu persatu ya, soalnya satu persatu. Ya, pertama paket satu dulu. Oke, yang pertama atau nomor satu, ya nomor satu ini disebutkan bahwa ya di soalnya geografi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang. Yang A, objek material geografi, yang B, kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keruangan, yang C, interrelasi dan interdependensi, kemudian yang D, permukaan bumi beserta kenampakan umum yang terdapat padanya, kemudian yang C, persebaran dan interaksinya dalam ruang. Nah, ini kira-kira jawabannya apa ya? Oke, nah di nomor satu ini sebenarnya kita bicara tentang definisi geografi. Nah, nanti definisi geografi itu bisa dibagi menjadi secara etimologi, kemudian menurut para ahli. Nah, pada nomor satu ini ada definisi geografi menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia ya atau Indonesian Geographical Society. Nah, dalam sebuah seminar dan lokakarya IGI di Semarang pada tahun 1988, ya para ahli geografi dari Indonesia dan guru-guru dari Indonesia juga ya itu menyepakati sebuah definisi geografi. Nah, menurut IGI, bahwa geografi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari persamaan dan perbedaan gejala alam dan kehidupan atau disebut fenomena geosfer dengan menggunakan sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Ya, jadi di sini ada poin sudut pandang kelingkungan dan kewilayahan dalam konteks keuangan. Nah, berarti pada nomor satu ini jawabannya adalah yang B, ya, karena sesuai dengan pengertian geografi menurut IGI atau Ikatan Geografi Indonesia. Ya, ini gampang ya. Kemudian nomor 2. Nah, nomor 2, ini soalnya adalah klasifikasi ilmu geografi dibagi menjadi struktur geografi ortodoks dan geografi terpadu atau integrated geography. Nah, perbedaan yang mendasar adalah bahwa geografi terpadu yang A, memisahkan kajian sesuai cabang geografi, yang B, memperhatikan ruang sebagai tujuan penelitian, yang C, memperhatikan permukaan bumi sebagai ruang yang konkret, yang D, mementingkan analisis yang digunakan, yang E, memadukan geografi fisik dan geografi manusia. Nah, ya, jadi soal nomor 2 ini bicara tentang struktur ilmu geografi ya, yang secara garis besar dia nanti dibagi menjadi geografi ortodoks dan geografi terpadu atau integrated geografi. Nah, teorinya adalah bahwa geografi ortodoks itu adalah geografi yang membagi kajian geografi berdasarkan cabang-cabangnya. Ya, yang pertama ada geografi filsafat, kedua geografi sistematik, kemudian yang ketiga geografi regional dan keempat geografi teknik. Ya. Sedangkan kalau geografi terpadu itu dia tidak membagi-bagi geografi menjadi cabang-cabang tertentu, tetapi dia lebih mementingkan kepada analisa yang digunakan ya atau sudut pandang yang digunakan. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa dalam geografi terpadu terdapat analisa ruangan,
analisa ekologi, dan analisa wilayah. Dan di mana masing-masing analisa ini dia memiliki teori dan aplikasinya gitu. Ya, jadi poinnya adalah kalau geografi ortodoks berarti dia membagi geografi menjadi cabang-cabang tertentu, sedangkan kalau geografi terpadu dia tidak membagi cabang-cabang geografi menjadi cabang-cabang tertentu, tapi berdasarkan analisa yang digunakan. Ya, pokoknya titik tekannya adalah analisa. Ya, ada ruangan, ekologi, dan wilayah. Nah, berarti pada nomor 2 ini jawabannya adalah ya perbedaan yang mendasar bahwa geografi terpadu adalah dia mementingkan analisis yang digunakan atau analisa yang digunakan. Ya, jadi nomor 2 jawabannya yang D. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Nah, nomor 3 yang ditanya adalah objek material dalam studi geografi yang disebut geosfer adalah meliputi. Ya, yang ditanya objek material. Yang A ada litosfer, barisfer, toposfer, hidrosfer, dan sima. Yang B litosfer, ionosfer, stratosfer, biosfer, dan atmosfer. Yang C litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan antroposfer. Yang D hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Yang E sima, sial, litosfer, dan barisfer. Oke. Nah, teorinya adalah bahwa objek studi dalam geografi ya salah nyebut itu ya. Oke, bahwa objek studi dalam geografi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada objek material, kemudian yang kedua ada objek formal. Yang disebut sebagai objek material adalah objek kajian, ya sesuatu yang dipelajari dalam ilmu geografi. Nah, yang disebut sebagai fenomena geosfer, ya asal kata geo dan sfera. Geo itu artinya bumi, sfera artinya adalah lapisan. Nah, berarti secara etimologi artinya adalah lapisan bumi. Nah, ada apa aja lapisan bumi? Yang pertama, ada litosfer. Ketika kajiannya adalah tentang batuan ya atau lapisan batuan. Ya, litos itu artinya berbatu atau batuan, ya sfera atau sfer artinya adalah lapisan atau bulatan. Ya, jadi lapisan batuan. Kemudian yang kedua, ketika bicara tentang tanah namanya pedosfer ya atau lapisan tanah. Kemudian ketiga ada atmosfer, lapisan udara. Kemudian yang keempat ada hidrosfer, ya berarti lapisan air. Kemudian yang kelima adalah antroposfer, berarti bicara lapisan manusia. Kemudian yang keenam adalah biosfer atau lapisan flora dan fauna, ya. Walaupun sebenarnya ini bicara lapisan makhluk hidup, ya, tetapi difokuskan ya kajiannya pada flora dan fauna. Nah, sedangkan kalau objek formal itu adalah analisis pendekatan cara pandang sudut pandang ya objek ilmu geografi terhadap objek materialnya. Nah, ada apa aja? Ada ruangan, ada lingkungan, ada kompleks wilayah. Ya, objek formal ini sebenarnya tadi sama dengan analisa dalam geografi terpadu ya gitu. Oke, ruangan, spatial approach, lingkungan, ecological approach, ya, kompleks wilayah, regional complex approach. Nah, karena yang ditanya objek material, maka jawabannya adalah yang C. Litosfer, hidrosfer, biosfer, atmosfer, dan antroposfer. Oke, sampai sini. Paham ya, teman-teman semua? Baik, ya, kita teruskan. Ya, kita gaspol nih. Ya, jangan kasih kendor. Yang keempat. Nah, yang keempat ada soal pada hakikatnya analisis keruangan adalah analisis lokasi yang menitik beratkan beberapa unsur geografi. Nah, ini soalnya sudah agak mulai meningkat nih ya secara teori agak tinggi dikit. Yang pertama, yang A ada desa atau rural, ada peralihan suburban dan perkotaan atau urban. Kemudian yang B ada ruang atau space, ada tempat site dan lokasi atau location. Yang C mengelompok cluster, random, dan seragam atau uniform. Yang D waktu, time, jarak, distance, dan analysis. Kemudian yang E ada jarak, distance, kaitan interaction, dan gerakan movement. Nah, secara teori tadi kita sudah bahas bahwa yang disebut dalam objek studi geografi tadi ada objek material sama objek formal ya. Nah, objek formalnya tadi adalah analisis cara pandang ya atau sudut pandang ya. Nah, tadi ada 3, ada ruangan, ada lingkungan, ada kompleks wilayah.
Nah, pada soal ini ya dia yang ditanya adalah lebih spesifik ya, yaitu analisis keuangan. Nah, analisis keuangan merupakan analisis ya yang menekankan pada beberapa faktor ya. Jadi poinnya di sini nih ya, menekankan pada faktor apa aja. Ini perlu diperhatikan dengan seksama. Yang pertama, ya dia menekankan pada eksistensi ruang atau keberadaan dari ruangnya. Jadi yang dianalisis adalah ruangnya ya. Bukan faktor manusianya, bukan faktor biotiknya ya, pokoknya ruangnya ya sebagai sebuah faktor fisik aja, bukan biotik ya maksudnya. Misal ada pola, ada struktur, ada proses, ada interaksi, ada sistem, ada karakteristik, ada tren, ada komparasi dan asosiasi. Nah, itu penekanan yang pertama dari analisis keuangan. Kemudian ya, yang kedua adalah bahwa analisis keuangan dia menekankan pada penyediaan ruang. Ya, jadi ada ruang disediakan untuk kepentingan apa nih? Ya, misalnya ada ruang digunakan untuk pembangunan kanal banjir timur misalnya. Nah, itu berarti menggunakan analisis keuangan. Ya, jadi menekankan pada penyediaan ruangnya. Kemudian yang ketiga menekankan pada penyebaran ruang. Nah, ini sebenarnya penyebaran sama pola itu dia bisa saling berhubungan ya. Karena kan nggak mungkin ada pola kalau tidak ada penyebarannya ya, atau distribusinya. Misalnya penyebaran pemukiman cenderung memanjang jalan di dataran rendah. Nah, itu berarti analisisnya adalah analisis keuangan gitu ya. Kemudian yang keempat merupakan analisis lokasi. Nah, ini di soalnya nih ya, merupakan analisis lokasi. Jadi kalau bicara lokasi lokasi ya, baik itu lokasi absolut ya maupun lokasi relatif ya, itu berarti menggunakan analisis keuangan. Yang menitik beratkan pada jarak atau distance, kaitan interaction dan gerakan atau movement. Nah, gitu ya. Nah, jadi nomor 4 ini ya jawabannya adalah yang E, betul. Ya, karena menekankan pada jarak, kaitan dan gerakan. Oke. Nah, kemudian nomor yang kelima. Nah, nomor 5 ini, wah, ini bacaan nih, ya, ada wacana sedikit, ya. Ini biasanya tipe-tipe soal HOTS ya, higher order thinking skill ya, kayak gitu. Jadi ada wacananya ya. Ya, wacana ini biasanya sebagai stimulan ya atau stimulus ya. Jadi kita harus baca dulu wacananya ya secara seksama baru nanti kita bisa jawab soal atau kita bisa lihat soalnya dulu ya baru kemudian nanti lihat wacananya. Nomor 5, terjadinya tsunami di Jepang pada tahun 2011 diawali dengan adanya gempa di dasar laut. Gempa di dasar laut ini terjadi ketika lempeng Eurasia bertumbukan dengan lempeng Pasifik. Pada ujung lempeng yang saling bertumbukan ini terbentuk zona penunjaman atau subduction zone yang merupakan hiposentrum di dasar laut. Nah, prinsip geografi yang tepat untuk mengkaji fenomena tersebut adalah yang A, ada distribusi, B, deskripsi, C, interrelasi, D, korologi, yang E, interdependensi. Nah, ya. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah yang ditanya adalah prinsip ya, ingat ya, prinsip geografi. Ya, kemudian di situ ada terjadi tsunami di Jepang pada tahun 2011 ya, diawali dengan kemudian terjadi ketika ya, dan seterusnya. Ya, kemudian prinsip nih yang penting. Nah, secara teori bahwa prinsip geografi itu kan sebenarnya ada 4 ya. Ada deskripsi, ada distribusi, ada interrelasi, sama korologi. Nah, berarti interdependensi dia tidak masuk ya pilihan yang E ya, karena interdependensi itu masuknya ke konsep esensial. Ya, jangan lupa ada prinsip, ada konsep, ada pendekatan. Nah, prinsip geografi sendiri sebenarnya merupakan bentuk operasionalisasi ya untuk memecahkan masalah fenomena geosfernya. Jadi payung besarnya itu pendekatan, kemudian di bawah pendekatan ada prinsipnya. Nah, deskripsi artinya adalah cara pemaparan. Nah, kata kuncinya di situ pemaparan ya, hasil pengajian studi geografi terhadap gejala, fenomena atau masalah yang ada. Jadi kalau misalnya ada kajian geosfer, kemudian dia dijelaskan saja atau dipaparkan saja, bisa dengan angka, data, tabel ya, kemudian narasi ya atau cerita ya dan seterusnya.
Pokoknya hanya memaparkan saja tanpa ada yang lain, ya. Itu namanya prinsip deskripsi. Kemudian ada distribusi, ya, kata kuncinya adalah penyebaran. Jadi gejala, fenomena, atau masalah geografi yang terdapat di ruang muka bumi dikaji penyebaran. Nah, penyebarannya nanti macam-macam. Apakah dia mengelompok, menyebar, memanjang, ya, memusat, ya, radial atau mengelilingi, ya, dan seterusnya. Kemudian yang C ada interelasi, ya berarti terdapat hubungan timbal balik, ya, antara komponen atau aspek-aspek lingkungan geografi, baik itu aspek fisik dengan aspek fisik dengan sosial, ataupun sosial dengan sosial. Ya, poinnya adalah hubungan atau keterkaitan. Sedangkan yang keempat atau yang D adalah korologi, ya berarti gejala, fakta, dan masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interelasi, dan interaksi dalam ruang. Ya, gampangnya itu bahwa korologi itu prinsip kombinasi dari prinsip deskripsi, distribusi, dan interelasi. Nah, karena pada soal itu hanya menceritakan tentang sebuah peristiwa atau fakta atau gejala, yaitu tentang tsunami di Jepang, ya pada tahun 2011, ya berarti ada peristiwanya, ada faktanya, gitu ya. Kemudian diceritakan, ya, atau dipaparkan, ya, gempa di dasar laut ini terjadi ketika, dan seterusnya. Nah, maka prinsip yang tepat adalah prinsip deskripsi, ya, karena hanya memaparkan, ya, atau menjelaskan. Oke, gimana teman-teman semua? Paham ya? Oke. Nah, mungkin untuk paket pertama kita sampai sini saja, ya. Jadi tidak banyak-banyak, ya. Cuma nanti paketnya ada banyak, ya. Nggak usah khawatir untuk kehabisan soal gitu. Oke, untuk video kali ini saya akhiri saja sampai sini, ya. Dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Ya, jangan lupa untuk terus berjuang, fight demi impian masa depan, ya. Oke, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel-channel Pojok Geo, ya, berikutnya. Mantap.